materi tentang pencemaran lingkungan udara, air, dan tanah. Perkenalkan, nama saya Melgana Fernanda dan teman saya Herlina Dresti Kumala. Saya Rudi. Dan saya Wardi. Dan saya Zainal Ilmi. Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan atau perubahannya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sebagai peruntukannya. National Geographic mendefinisikan polusi sebagai masuknya bahan berbahaya ke lingkungan. Bahan berbahaya ini disebut polutan. Polutan dapat merusak kualitas lingkungan di sekitar manusia, mencakup udara, air, dan tanah. Jenis pencemaran. 3 jenis polusi utama yaitu polusi udara, polusi air, dan polusi tanah. Faktor penyebab pencemaran polusi udara. Kebanyakan penyebab pencemaran udara berkaitan dengan aktivitas manusia, mulai dari penggunaan kendaraan bermotor, listrik, pertanian, rumah tangga, dan masih banyak lagi lainnya. Meski begitu, tetap ada pencemaran udara yang mempengaruhi alam, seperti erupsi gunung berapi. Dampak negatif pencemaran udara adalah masalah kesehatan manusia, pernapasan global, hujan asam, eutrofikasi, efek negatif dari satwa liar, dan penipisan pelapisan ozon. cara, solusi, dan alternatif polusi udara. Untuk menghadapi polusi udara, berikut ini beberapa upaya yang dapat dilakukan. 1. Gunakan moda transportasi umum untuk mengurangi polusi. 2. Hemat energi dengan mengurangi penggunaan elektronik sehingga mengurangi jumlah bahan bakar fosil yang akan dibakar. 3. Memahami konsep reduce, reuse, dan recycle. 4. Penggunaan energi bersih seperti matahari, angin, dan panas bumi mulai marak di masa ini. Pemerintah berbagai negara berusaha mengajak warganya menggunakan panel surya untuk menekan polusi udara. 5. Gunakan perangkat hemat energi sebab mengkonsumsi lebih sedikit listrik, menurunkan tagihan biaya, dan membantu mengurangi polusi. Penyebab pencemaran air. Secara garis besar, ada 3 penyebab pencemaran air. Penyebab pencemaran ini bisa disebut dengan sumber polutan. Ada polutan dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Dampak negatif pencemaran air. Adapun dampak dari pencemaran air antara lain: 1. Penurunan kualitas lingkungan. 2. Gangguan kesehatan. 3. Pemekatan hayati. 4. Mengganggu keindahan wilayah. 5. Mempercepat proses kerusakan benda. Cara, solusi, atau alternatif pencemaran air. Nah, kamu udah tahu kan penyebab dan dampak dari pencemaran air itu sendiri. Sekarang kita pelajari nih beberapa cara, solusi, atau alternatifnya dari pencemaran air. 1. Perbuatan kolam stabilisasi. 2. IPAL atau instalasi pengolah air limbah. 3. Pengelolaan ekstra. C. Faktor penyebab pencemaran tanah. Penting untuk mengetahui penyebab terjadinya pencemaran tanah. Hal ini dimaksudkan agar kamu lebih berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan. Selain itu, dengan mengetahui penyebab terjadinya unsur minerasi lahan, kita juga bisa mencegah terjadinya pencemaran yang lebih parah pada lahan tersebut. Secara umum, penyebab pencemaran tanah dapat dikelompokkan ke dalam 2 sumber, yakni pencemaran alami dan pencemaran antropogenik atau ulah manusia. Proses alami sendiri bisa memicu akumulasi bahan kimia beracun di dalam tanah. Proses pencemaran alami pada tanah sebenarnya merupakan kasus kerusakan tanah yang cukup langka di dunia. Pencemaran tanah alami ini umumnya ditemui di daerah-daerah yang panas dan gersang, seperti terjadinya di Gunung Atacama, Chili. Sedangkan pencemaran antropogenik dapat dikatakan sebagai sumber terbesar terjadinya pencemaran tanah di dunia. Pencemaran antropogenik sendiri biasanya disebabkan oleh beberapa hal seperti 1. Kelalaian aktivitas industri. 2. Penggunaan pestisida berlebih.
3. Tumpahnya minyak dalam jumlah besar ke tanah. 4. Kebiasaan menimbun sampah. 5. Kontaminasi dan bahan-bahan berbahaya. Dampak negatif dan akibat pencemaran tanah. 1. Mengurangi kesuburan tanah. 2. Pengaruh pada kualitas air dan udara. 3. Rusaknya keseimbangan ekosistem. 4. Mengakibatkan kematian. Cara, solusi, atau alternatif pencemaran tanah. Yang pertama, melakukan aktivitas 3R. Reduce, reuse, dan recycle. Yang kedua, melakukan reboisasi. Yang ketiga, melakukan remediasi. Yang keempat, melakukan bioremediasi. Penyakit akibat pencemaran tanah. Paparan bensin dalam konsentrasi tinggi sering dihubungkan dengan meningkatnya risiko penyakit, leukemia, dan kanker sel darah lain di dalam tubuh manusia. Pencemaran tanah yang disebabkan oleh merkuri dapat memicu kerusakan ginjal, kerusakan saraf, penyakit jantung, serta hilangnya fungsi kekebalan tubuh. Paparan timbal pada tanah yang tercemar berdampak buruk bagi beberapa organ tubuh seperti hati, ginjal, limpa, dan paru-paru. Pencemaran tanah akibat paparan zat arsenik dalam waktu lama dapat meningkatkan risiko penyakit, diabetes, paru, kardiovaskular, hingga kanker kulit. Serta paparan pestisida dan herbisida dalam waktu yang lama juga meningkatkan risiko timbulnya kanker dan masalah sistem saraf dan hormon pada tubuh manusia. That is it. Mongko.